Pengumuman jadwal pelaksanaan skill test UBT umum sektor manufaktur gelombang 1 tahun 2024 sudah diumumkan oleh BP2MI. Nah, apa saja sih yang harus kita perhatikan dan pengumumannya apa saja? Kita harus melihat pengumuman ini ya teman-teman, karena ini sangat penting sekali buat teman-teman 3.630 teman-teman yang ingin mengikuti skill test di gelombang 1 manufaktur. Baik, akan saya bacakan terkait pengumumannya. Pengumuman jadwal pelaksanaan skill test UBT umum sektor manufaktur gelombang 1 tahun 2024 Juli ya, 1 Juli 2024. Sudah 6.000 orang yang menonton ataupun yang melihat. Dan di sini harus kita baca dari poin 1 dulu, pilihan industri pekerjaan sektornya manufaktur ya. Di sini manufaktur dan kualifikasi persyaratannya sudah lulus di ujian tahap pertama. Ujian skill test wajib diikuti oleh peserta yang lulus di kemampuan bahasa Korea IPS TOPIK. Jadi tahap pertama. Selanjutnya peserta lulus ujian kemampuan bahasa Korea IPS TOPIK yang tidak mengikuti skill test sesuai jadwal dinyatakan gugur atau mengundurkan diri. Jadi artinya teman-teman harus datang. Ya, buat teman-teman yang tidak datang, kemarin yang tanya kalau tidak datang karena halangan itu sudah dinyatakan gugur. Tidak ada istilahnya untuk mundur ataupun susulan, tidak ada ya. Mundur jadwalnya tidak ada susulan lagi. Nah, waktu pelaksanaannya tanggal 14 Juli hingga 18 Juli. Waktu sesinya sesi 1 dimulai dari jam 8.30 ya. Sesi 2-nya jam 12.30 sampai selesai tentunya. Waktu ujian dan tempat ujian peserta terlampir bisa dilihat nanti di bawah, di lampiran bawah ya teman-teman. Peserta ujian sesi 1 harus berada di lokasi jam 7 ya, harus jam 7 ya. Melakukan registrasi dan juga verifikasi sidik jari. Peserta ujian sesi 2 pun juga sama, harus datang di jam 11 sebelum ujian skill test dilaksanakan. Peserta ujian tidak dapat mengubah waktu pelaksanaan ujian. Nah, ini sudah saya terangkan tadi, tidak ada mengundurkan diri artinya gugur ya, ataupun tidak ada yang namanya susulan. Dan tempat ujian serta peserta tidak diperbolehkan memasuki tempat ujian di luar ataupun yang telah ditempatkan ya. Selanjutnya tempat pelaksanaan ujian di MJ Setos Hotel Semarang, di Semarang ya, sama seperti phishing kemarin. Wajib membawa dokumen sebagai berikut: kartu identitas asli, KTP ataupun surat keterangan ketika teman-teman nanti ATP-nya hilang. Lalu dengan dilengkapi foto berwarna ataupun paspor yang masih berlaku ya. Asli kartu ujian IPS TOPIK UBT. Buat teman-teman yang kemarin kartu ujiannya hilang, meskipun lulus ini tidak bisa mengikuti. Saya rasa seperti itu. Kemarin seperti itu. Asli dokumen kompetensi yang telah diunggah. Ya, ini harus wajib dibawa untuk sertifikatnya asli ya. Bagi yang mengumpulkan ataupun dimasukkan ke dalam stop map warna merah. Ini wajib teman-teman persiapkan bawa stop map merah. Selanjutnya instruksi perhatian bagi peserta skill test ya. Ini perlu diperhatikan. Kalau teman-teman tidak mau membaca secara keseluruhan, bisa dibaca yang tabel hitam ataupun huruf tebal hitam maksud saya. Tidak diperbolehkan masuk ke tempat ujian dan mengikuti ujian tanpa membawa kartu tanda pengenal. Nah, di sini sudah saya katakan tadi, tanpa membawa KTP tidak bisa masuk. Peserta wajib memakai kemeja warna putih bawaan warna gelap dan bersepatu. Ini harus wajib. Peserta wajib melakukan verifikasi sidik jari pada saat registrasi dan menunjukkan kartu ujian dan kartu tanda pengenal KTP paspor yang masih berlaku. Ini wajib ya teman-teman, dan digunakan pada saat ujian kemarin, Setiap peserta ujian dilarang menggunakan alat digital komunikasi baik handphone, laptop, tabel, musik ataupun video player, kamera dan alat komunikasi lainnya. Tidak boleh ya. Ini kita singkat saja. Saat berlangsung tidak bisa
jika membawa barang-barang tersebut nanti dianggap melakukan kecurangan ataupun keikutsertaannya di dalam ujian dibatalkan, ya, diskualifikasi tentunya. Peserta yang ditemukan melakukan pemalsuan dokumen pada tes kompetensi, ya, kompetensi, maka keikutsertaannya di dalam ujian dibatalkan dan akan dikenakan sanksi oleh HRD Korea, tidak boleh mengikuti selama 4 tahun. Tidak boleh mengikuti IPS topik selama 4 tahun, teman-teman. Peserta yang melakukan kecurangan pada skill test maka diikutsertakan di dalam ujian dibatalkan. Keikutsertaannya maksudnya di dalam ujian dibatalkan dan dikenakan sanksi lagi. Nah, ini kecurangan. Contohnya curang, nanti kita baca di bawah, pasti ada kecurangannya apa yang tidak diperbolehkan nanti. Mengikuti IPS topik selama 4 tahun, ya, 4 tahun ke depan tidak bisa mengikuti IPS topik. Apabila ditemukan perbedaan identitas antara identitas di paspor dan aplikasi lamaran ujian IPS topik, maka tidak diperbolehkan untuk masuk dan daftar pencari kerja untuk memasuki Korea. Nah, di sini teman-teman, identitasnya jika tidak sama, maka di sini tidak bisa mengikuti prosesnya, ya. Di sini sudah diterangkan buat teman-teman yang tanya kemarin. Dokumen dan sertifikat yang menerangkan pengalaman kerja, informasi yang penting seperti nama, tanda tangan, nomor telepon tidak boleh diperbaiki dengan tip X cair, tip X kertas, dan dengan cara lain. Nah, ini tidak boleh diperbaiki. Peserta yang melakukan hal tersebut maka dianggap tidak valid. Nah, ini mungkin ada beberapa teman-teman yang menggunakan hal ini, jadi kemungkinan besar kemarin yang sertifikatnya diunggah dan tidak sesuai, maka HRD Korea menyatakan tidak valid dan tidak bisa lolos ataupun lulus, ya. Peserta ujian wajib memperhatikan aspek-aspek keselamatan diri pada saat melaksanakan skill test. Peserta ujian bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keselamatan diri sendiri selama ikut ujian. Nah, di situ teman-teman nanti jika terjadi kecelakaan, jangan sampai, ya, buat teman-teman kemarin ada yang protes karena tempatnya licin ataupun lokasinya tidak bagus, itu harus diperhatikan sendiri untuk keselamatannya buat teman-teman. Ada yang jatuh kemarin, ya, bawa arko karena di skill test fishing diwajibkan mendorong arko. Jadi ada yang jatuh dan protes. Nah, di sini disertakan lagi tanggung jawab sepenuhnya terhadap keselamatan diri sendiri selama ujian berlangsung. Dan yang terakhir, peralatan dan perlengkapan skill test akan disiapkan dan disediakan pada saat ujian di tempat pelaksanaan ujian. Jadi semuanya sudah disiapkan dari HRD Korea, baik itu BP2MI juga sudah disiapkan oleh petugas-petugasnya. Kita tinggal melaksanakan skill testnya saja. Buat teman-teman yang ingin mengetahui kapan jadwalnya, bisa buka lampiran jadwal skill test manufaktur gelombang 1 PDF-nya, ya, itu dibuka langsung. Cari aja nomornya ataupun nama teman-teman sendiri, kapan jadwalnya dan pelaksanaannya, sesi 1 atau sesi 2. Itu bisa teman-teman cek sendiri supaya nanti teman-teman tidak salah jadwal, karena mayoritas di sini ada banyak kesalahan terkait jadwalnya keliru. Jadi lihat sendiri, ya, teman-teman. Selain LPK memberikan informasi, teman-teman pastikan juga tanggalnya apakah sudah benar, supaya nanti benar-benar tidak ada kesalahan saat datang ke tempat skill test ataupun jadwal skill testnya. Karena kita kalau tidak mengecek sendiri, nanti takutnya pihak LPK ataupun pekerja LPK ataupun sekretaris, ya, sekretaris biasanya orang kantornya salah untuk memberikan jadwal, nanti kita datang salah jadwal, bisa kita bisa dinyatakan gagal. Maka dari itu teman-teman tetap mengecek meskipun sudah dicek oleh pihak LPK supaya nanti dipastikan sudah benar-benar. Nah, saya doakan semuanya sukses untuk menjalankan skill testnya dan lulus dengan nilai yang bagus, dan mudah-mudahan 3.630 semua diluluskan supaya nanti teman-teman bisa sending semuanya. Amin. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan awali suksesmu mulai dari sekarang.